Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian Jemaat GKI Mojokerto. Kami juga menyambut saudara yang bukan jemaat gereja kami untuk beribadah bersama dalam ibadah online saat ini. Sungguh suatu anugerah kita masih dapat beribadah, menyembah, memuji Tuhan dalam keadaan pandemi seperti ini. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kali ini, marilah kita memusatkan seluruh perhatian kita kepada Tuhan saja. Kita membuka hati dan pikiran untuk menerima iluminasi firman Tuhan melalui setiap bagian dari ibadah ini. Ambillah suasana teduh dan jika memungkinkan, ajaklah kerabat di sekitar kita untuk ibadah bersama. Aturlah semua perangkat komunikasi yang berpotensi mengganggu dalam kondisi non-aktif. Berikan waktu yang utama kepada Tuhan. Jangan lupa juga menyiapkan Alkitab untuk membaca firman Tuhan secara pribadi. Selamat beribadah bersama kami. Segala kesempurnaan adalah milik Tuhan dan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Shalom jemaat sekalian, marilah kita bangkit berdiri dan mengawali ibadah ini dengan litani dari Mazmur 139, bait pertama sampai dengan 6. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahmu mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Marilah kita mengawal ibadah ini dengan mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita awali kebaktian kita dengan percaya bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga.
Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini kita akan kembali menggumuli sebuah tema hamba yang dipercaya. Dan sebagai dasar ibadah akan diambil dari Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sebelum kita lebih lanjut dalam kebaktian ini, mari kita menaikkan doa pengakuan dosa. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk menaikkan doa secara pribadi, baru nanti saya akan memimpin doa secara bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau senantiasa hadir dalam pergumulan kehidupan kami. Kami juga percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Tapi kami mengakui bahwa di dalam kami merespon cinta kasih Tuhan, ada hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Ada perkataan maupun perbuatan kami yang mungkin menyakiti hati sesama kami. Ampunilah dosa kami, sucikanlah dan layakkanlah kami. Dan kami percaya hanya oleh karena kuasa Roh Kudus kami akan dimampukan untuk hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Inilah keberadaan hidup kami di hadapan-Mu, dan kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunannya. Berita anugerah diambil dari Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku
tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Pakailah seluruh hidupmu dalam ragam dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menerima pelayanan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan, kami rindu untuk kehidupan kami dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu untuk terus belajar menjadi hamba yang dapat dipercaya oleh Sang Tuhan, pemilik kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami kembali akan merenungkan firman Tuhan, mampukanlah kami memahami berita firman yang akan kami baca dan kami dengarkan. Dan lebih dari itu, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab akan diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30 dituliskan demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang membaca dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menggumuli sebuah tema hamba yang dipercaya. Di antara kita mungkin ada yang pernah mengikuti atau menyaksikan ajang pencarian bakat di televisi, baik bakat menyanyi atau mungkin bakat-bakat yang lainnya yang disiarkan di televisi. Nah, yang menarik apa Bapak Ibu Saudara dari ajang pencarian bakat? Kita dapat menjumpai atau kita dapat menemukan talenta-talenta yang selama ini mungkin terpendam. Talenta-talenta yang tidak dikenal atau pemilik talenta yang tidak diketahui, tapi mereka melalui ajang pencarian bakat itu akhirnya diketahui atau ditemukan bakat mereka atau talenta mereka. Nah, saudara, dalam kenyataannya, apakah semua pemenang ajang pencarian bakat akan mencapai kesuksesan dalam hidupnya? Belum tentu. Ada yang tidak menang, tapi justru mereka dapat sukses melebihi dari pemenang dari kompetisi itu. Nah, di sini saya ingin mengatakan apa, Bapak Ibu Saudara? Ternyata seseorang untuk bisa berhasil, untuk seseorang bisa mencapai kesuksesan, selain talentanya juga perlu dikembangkan, ada faktor-faktor yang lain di dalamnya. Kita dapat menemukan bahwa ternyata pencarian bakat, penggalian talenta itu tidak dapat dilepaskan dari bagaimana sang pemilik talenta itu mengelola atau mengerjakan bagiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kok tema kita tadi adalah hamba yang dipercaya, maka kalau kita bicara tentang hamba, maka mau tidak mau salah satu karakter hamba yang dikenal, yang melekat dalam benak pikiran kita adalah kesetiaan. Hamba itu identik dengan setia mengabdi pada tuannya, sehingga tidak mengherankan dalam iman Kristen seringkali diungkapkan hamba yang setia sampai akhir, hamba yang terus beriman kepada Kristus sampai akhir hidupnya. Apakah pernyataan itu salah? Tentu saja tidak. Namun saudara,
kalau kita tidak berhati-hati, kita hanya melihat kesetiaan itu hanya pada bertahan dalam iman. Tetapi ada sesuatu hal yang kadang kita lupakan yang sebetulnya tidak kalah penting. Dan itu ada dalam bacaan kita. Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang kerajaan surga, kalau sebelum perumpamaan tentang talenta, dia bicara tentang perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Tetapi dalam bagian ini, rupanya Yesus memberikan satu hal, satu dimensi sudut pandang yang lebih luas. Ternyata hamba selain setia, ketika dalam perumpamaan tentang talenta, di sini Tuhan Yesus juga ingin mengajak kita melihat adanya sebuah respon, tanggung jawab yang harus dilakukan oleh kita supaya kita bisa menjadi hamba yang dipercaya. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan tentang talenta adalah perumpamaan yang latar belakangnya adalah dunia kerja. Yesus beberapa kali mengajar dengan setting pekerjaan, memberikan perumpamaan juga dengan latar belakang dunia kerja. Sehingga sebetulnya Yesus ingin mengatakan bahwa dalam hal menjadi hamba yang setia tidak dapat dilepaskan dari bagaimana sikap kita ketika kita juga melakukan pekerjaan yang dipercayakan. Menjadi pengikut Kristus bukan berarti kita memisahkan, kita hidup dalam dikotomi antara jasmani dan rohani. Tapi bagaimana yang jasmani dan rohani itu bisa berjalan bersamaan. Dan di sini Yesus memberikan gambaran tentang talenta. Gambarkan di situ hal kerajaan sorga seumpama seorang tuan yang hendak bepergian ke luar negeri. Dan Tuhan itu memanggil hamba-hambanya. Dan Tuhan itu dikatakan mempercayakan. Dalam ayat 14, dan dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dikatakan di situ, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupan. Ada 2 kata kunci di 2 ayat ini yang dipakai oleh Tuhan Yesus, yaitu mempercayakan dan kesanggupan. Saudara, ini sebuah kombinasi yang menarik, kombinasi 2 kata yang dipakai oleh Yesus ketika menjelaskan tentang perumpamaan tentang talenta. Dan di sini kita lihat bahwa ternyata Yesus ingin mengatakan kepada kita semua bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang memberikan kepada hamba-hambanya talenta masing-masing menurut kesanggupannya. Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan tidak ada hamba yang tidak dipercaya talenta. Semua hamba dipercaya talenta oleh Sang Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, konsep Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang mempercayakan kepada masing-masing hambanya talenta adalah konsep pikir yang harus kita miliki. Karena apa? Karena kalau kita tidak memiliki konsep bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, maka kita akan melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak adil ketika ada yang diberikan lebih, ada yang dipercaya lebih dibandingkan kita. Nah, Saudara, kita lihat di sini yang namanya prinsip keadilan adalah diberi atau memberi berdasarkan kesanggupan. Seperti kalau kita punya anak yang kecil dengan anak yang besar, semestinya uang sakunya juga berbeda. Porsi makannya juga berbeda. Apakah kalau anak yang usia 2 tahun
porsi makannya bisa disamakan dengan yang 6 tahun? Apakah kita bisa memaksa yang 2 tahun makan sejumlah porsi makan anak 6 tahun? Atau sebaliknya, anak 6 tahun cukup diberi makan seukuran anak 2 tahun? Tidak mungkin. Adil berarti memang diberikan berdasarkan kesanggupannya. Nah, seringkali yang terjadi Bapak Ibu Saudara, kita merasa bahwa Tuhan itu tidak memberikan talenta apapun kepada kita. Tuhan tidak memberikan atau Tuhan tidak mempercayakan talenta kepada kita. Mengapa ini bisa terjadi? Sadar atau tidak, kita ini mewarisi sistem pendidikan yang sudah cukup salah kaprah di Indonesia. Kenapa? Karena kita itu seringkali anak yang bertalenta, anak yang pandai itu identik dengan yang apa? Pintar matematika, gitu ya. Pintar berhitung, yang fisika, kimia. Sedangkan kalau yang ilmu-ilmu sosial itu nggak penting, gitu ya. Saya ingat dulu punya guru SD, saudara, guru SD saya waktu kelas 5 itu kurikulumnya nggak pakai kurikulum sekolah. Ya, dari pagi sampai siang muridnya itu diajari matematika semua, saudara. Jadi satu kelas itu matematikanya pinternya nggak karuan. Kenapa? Pagi sampai siang tiap hari matematika terus ya. Karena dia berpikir kalau kamu mau jadi orang sukses harus pinter matematika. Nah, padahal orang sukses itu punya ahli matematika yang banyak, dia belum tentu bisa matematika. Tapi konsep pendidikan kita seringkali begitu. Nah, oleh karena itu kita terjebak ketika di awal tadi saya mengatakan ajang pencarian bakat. Kita mungkin berpikir bakat yang bisa digali itu yang menyanyi, mungkin menari, atau mungkin bakat-bakat yang ditampilkan di televisi. Tapi yang tidak ditampilkan di televisi itu bukan bakat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita mengubah pola pikir kita bahwa Tuhan memberikan talenta kepada semua hambanya. Dan yang menarik adalah Yesus memberikan ukuran talenta. Talenta ini kalau zaman dulu mata uang setara dengan 6.000 dinar. Orang bekerja 1 hari itu 1 dinar. Kalau 6.000 berarti 6.000 hari kerja. Jadi saudara, meskipun hamba itu cuma diberi 1 talenta, tapi besarnya adalah 6.000 hari kerja. Nah, 6.000 hari itu kan bisa 15 sampai mungkin hampir 20 tahun. Jadi mari yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang mempercayakan talenta kepada setiap hambanya. Dan talenta yang kita miliki berharga di mata Tuhan. Nah, kalau ini sudah kita hidupi, maka selanjutnya persoalannya adalah tentang bagaimana respon kita sebagai hamba yang memiliki talenta. Dikatakan di sini, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta juga berbuat demikian dan beroleh laba 2 talenta. Jadi saudara, hamba yang punya 5 dan punya 2, dia segera menjalankan talentanya dan memperoleh laba. Tetapi dikatakan hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, yang menjadi pertanyaan saudara, apa yang membedakan hamba yang punya 5, punya 2 dan punya 1? Apakah hamba yang punya 1 itu menggali dalam lubang, menyimpan uang tuannya dengan baik, adalah hamba yang jahat? Oh tidak. Menurut tradisi Yahudi, saudara, menyimpan uang dalam tanah itu sesuatu hal yang wajar. Sesuatu hal yang memang biasa mereka lakukan. Lah wong punya uang 6.000 hari kerja kok. Nah, ibaratnya kok zaman sekarang dicelengi atau dideposito kan nggak salah tuh.
disimpan dengan baik, nggak berkurang. Bahkan kok diceritakan sampai tuanya datang, dia mengembalikan semua 1 talenta itu, tidak berkurang. Jadi di sini hamba yang punya 5, punya 2, dan punya 1, persoalannya bukan pada jahat atau tidak, tapi persoalannya adalah pada bagaimana mereka mengelola talenta yang dipercayakan tuannya. Bagaimana mereka mengelola talenta itu? Hamba yang punya 5 mengelola dari 5 jadi 10. Yang punya 2 mengelola dari 2 jadi 4. Nah, saudara, di sini kita ingin melihat bahwa mari untuk kita mengelola talenta yang Tuhan percayakan, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita berfokus pada apa yang kita miliki. Jangan berfokus pada apa yang tidak kita miliki atau milik orang lain. Yang membuat hamba yang punya 1 talenta ini tidak mau mengembangkan talentanya adalah dia melihat milik orang lain, membandingkan dengan dirinya, dan akhirnya dia tidak melakukan apa-apa. Dia ingin punya 5 tapi ternyata punya 1. Tapi dia lupa kalau dia 1 itu dia kembangkan bisa menjadi baik. Kalau yang punya 5, cara mengelolanya jelek, dipendam juga, ya akhirnya gak berkembang. Nah, saudara-saudara, ibaratnya begini. Ada seorang yang pernah cerita kepada saya, gitu ya. Dia mengatakan gini, banyak orang, ya ini seorang motivator, pernah mengatakan begini. Banyak orang itu tidak bisa kaya. Kenapa? Karena kalau dikasih uang pun belum tentu bisa mengelolanya. Maksudnya apa? Contoh waktu itu disimulasi begini. Kalau saudara dikasih uang 100 juta, dalam waktu 5 menit suruh menulis 100 juta itu untuk apa? Bisa atau tidak? Oh, enggak pernah megang 100 juta, Pak. Enggak bisa membayangkan. Nah, itu berarti belum siap kaya, saudara. Kalau saudara suruh simulasi 100 juta, bagi. Mau untuk apa saja? Nah, kalau saudara cuman 100 juta buat beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, berarti kekayaan saudara cuma untuk membeli. Tapi kalau saudara sudah bisa mengelola dengan baik, maka berarti saudara sudah siap untuk kaya. Dengan kata lain, talenta juga demikian. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita selama ini merasa cuma punya 1 dan melihat orang lain punya 5, pertanyaannya jangan iri pada yang punya 5. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kamu diberi 5, mau kamu buat apa? Kan gitu. Kalau saudara iri dengan talenta orang lain, tapi kalau toh dipercaya nggak bisa buat apa-apa, saudara diberi 5 tapi juga akhirnya dipendam, ya maaf kata, percuma. Tapi Yesus ingin kita menjadi hamba yang dipercaya, berarti yang bisa mengelola talenta yang dipercayakan. Bukan persoalan jumlahnya, tapi persoalannya adalah pada bagaimana kita mengelolanya. Nah, saudara-saudara, cara mengelola talenta adalah mari kita berfokus pada apa yang menjadi milik kita, menjadi kelebihan kita. Maaf, kalau tadi di poin yang pertama saya mengambil contoh dunia pendidikan, kita pun juga kadang mewarisi mewarisi sistem pendidikan yang salah dari orang tua kita. Maksudnya apa, saudara? Contohnya, ya, saya cerita gini, saudara. Dulu saya sekolah SD, saya ingat, saudara, seumur hidup saya itu les itu cuma 2 mata pelajaran, ya. SD kelas 1 atau kelas 2. Kalau di Semarang itu ada Hono Coroko, Toto Sowolo, Mogo Botongo gitu ya, Noto Botolingo, Ilang 10 gitu ya. Saudara, saya dulu bahasa Jawa dapatnya 5. Ya, saya nggak bisa bahasa Jawa. Kalau bagi kromo inggil, kalau di Jawa Tengah itu ada kromo alus, kromo inggil itu ya, atau ngoko. Bahasa Jawa ada tingkat-tingkatannya, nggak mudeng ya. Bahasa Jawanya 5, yang lain dapatnya bagus, saudara.
Orang tua saya nyuruh saya les bahasa Jawa, saudara. Kenapa? Supaya bahasa Jawanya bagus. Lah yang sudah bagus ya, oh sudah cukup. Nah, kadang-kadang kan gitu ya, warisan pendidikan kita begitu. Nah, harapannya yang jelek jadi bagus, tapi yang sudah bagus cukup. Salah. Seharusnya yang sudah bagus dikembangkan. Nah, kadang-kadang kita ini sebagai murid di sekolah mewarisi sistem harus lebih pintar dari guru-gurunya. Ya, gurunya kalau yang olahraga ada guru sendiri, guru akuntansi sendiri, guru agama sendiri, fisika sendiri. Nah, muridnya suruh pintar semuanya. Yang juara kelas kan yang rata-ratanya paling bagus toh. Tapi pertanyaannya guru olahraga suruh akuntansi bisa nggak? Oh, belum tentu. Demikian juga sebaliknya. Jadi kita lupa bahwa yang kita percaya kita bisa kelola. Nah, saya kalau dulu yang les yang kedua itu SMA saya les bahasa Inggris. Jadi saya cuma les bahasa Jawa, bahasa Inggris. Kenapa? Nah, saya dulu waktu SMA mau lulus saya berpikir pelajaran yang lain biasa gak apa-apa, yang penting bisa Inggris. Ya, siapa tahu ada kesempatan untuk belajar ke luar negeri dan sebagainya gitu ya. Nah, saudara, saya mengatakan mengelola talenta adalah fokus pada yang kita miliki, kembangkan yang sudah ada. Jangan melihat apa yang tidak kita miliki, jangan iri pada talenta orang lain. Dan kemudian yang ketiga, kalau kita sudah bisa mengelola talenta, maka tugas dari hamba yang dipercaya adalah, di sini kita lihat dalam perumpamaan ini, ketika sang tuan datang, hamba yang punya 5 melaporkan aku punya 5 menjadi 10, yang punya 2 jadi 4, yang 1 tetap 1. Kita lihat di sini yang poin ketiga adalah tugas hamba yang dipercaya adalah mengerjakan bagiannya dan penilaian akhir ada di tangan sang Tuhan. Penilaian akhir bukan di tangan kita, tapi penilaian akhir ada di tangan sang Tuhan. Sang Tuhan kitalah yang akan menentukan layak atau tidaknya. Sang Tuhanlah yang akan menentukan kita punya talenta seberapa dan dipercaya seberapa. Tugas kita adalah mengerjakan bagian kita. Ibaratnya saudara, kalau bisa katakan, tugas kita adalah membesarkan kapasitas kita. Tuhan itu tidak pernah membatasi orang untuk punya talenta, tapi seberapa besar kapasitas yang kita miliki. Ibaratnya saudara, kalau saudara ke air terjun, gitu ya, saudara ke air terjun, saudara bawa wadah gelas, 1 gelas, gitu ya, maka saudara mungkin kalau gelasnya gelas air mineral, saudara akan dapatnya 240 mili. Tapi kalau saudara membawa botol air mineral yang tanggung, saudara dapat 600 mili. Kalau bawa yang gede dapat 1,5 liter. Kalau saudara ke air terjun bawa gentong gede, maka saudara akan dapat air yang gede. Jadi persoalannya adalah apakah kita sudah memperbesar kapasitas kita. Karena kalau kapasitas kita kecil, berarti sampai kapanpun kita nggak akan memiliki jumlah talenta yang bertambah. Kapasitas berarti kalau kita kaitkan dengan cerita atau dengan ilustrasi yang di awal, berarti adalah kesanggupan kita. Jadi tugas kita sebagai hamba yang dipercaya adalah terus perbesar kapasitas kita, terus perbesar kesanggupan kita, maka Tuhan akan mempercayakan talenta yang semakin bertambah. Nah saudara-saudara, ada sebuah cerita seorang tuan yang dia pergi ke luar negeri, cerita yang mirip dengan perumpamaan ini. Lalu sang tuan ini mengatakan kepada hamba yang dipercayanya, dia mengatakan, hambaku, aku punya sebidang tanah. Kamu punya tugas, bangunlah rumah sebagus mungkin di tanah itu dengan biaya yang tidak terbatas. Bangunlah itu, nanti ketika aku pulang, aku akan melihatnya. Saudara, ketika dipercaya seperti itu, hamba ini langsung semangat. Dia merancang, tanahnya segini akan dibangun ini dan itu, bahannya ini dan itu. Tapi di tengah jalan, saudara, ketika dia melakukan proses pembangunan itu mulai masuk dalam pikirannya. Dia mengatakan dalam hati, buat apa aku bangun yang baik-baik?
Toh akhirnya yang menikmati tuanku kalau dia pulang. Mulai saudara, yang dulu cor-corannya dibuat yang baik gitu ya. Bahan-bahan mebelnya, kayunya dipilih yang terbaik, mulai diturunkan. Terus ngapain sih yang baik-baik? Yang biasa pokoknya asal berdiri. Mebel juga asal bisa dipakai, kayu nggak perlu baik-baik, kalau baik diangkat berat dan sebagainya. Wes pokoknya bisa buat tidur, bisa buat tempat tinggal. Akhirnya dia mulai membangun asal-asalan, saudara. Dan selesailah rumah itu, rumah yang semua dirancang baik ternyata selesai dengan hasil yang asal-asalan. Nah ternyata saudara, Tuhan itu tiba-tiba pulang. Dan ketika Tuhan itu pulang, dia melihat, lalu dia memanggil hambanya, dan ternyata hambanya itu sudah selesai membangun rumah. Dan ketika hambanya ditanya, mana rumah yang aku minta untuk bangun? Sang tuan itu diantar keliling, saudara. Hambanya cerita, oh ini tuan, aku bangun yang terbaik, dan sebagainya, dan sebagainya. Dia menceritakan yang baik-baik saja. Dan di bagian akhir, hambanya mengatakan, Tuan, inilah yang bisa aku lakukan untuk Tuhan. Saudara, singkat cerita, akhirnya Tuan itu ketika keluar rumah bersama dengan hambanya, dan Tuan itu mengatakan, terima kasih hambaku, engkau sudah mengerjakan tugas yang aku berikan. Dan karena engkau adalah hambaku yang setia, maka rumah itu aku berikan untukmu. Saudara-saudara, cerita ini tentu ketika berakhir seperti itu, maka hamba itu akan kaget, hamba itu akan kecewa. Kenapa kecewa? Karena dia bangunnya asal-asalan. Tuannya tidak menyalahkan hamba itu membangun yang asal-asalan, tidak. Tuhannya tidak marah-marah, tidak. Tetapi penyesalan ada dalam diri hamba itu. Kenapa? Karena dia tidak membangun yang terbaik. Nah saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita bisa jadi seperti hamba tadi. Kita sudah berusaha mengawali dengan baik, melakukan yang terbaik, tapi karena berbagai persoalan kadangkala kita melakukan yang asal-asalan. Kita bisa jadi adalah hamba yang setia, karena kita melakukan tugas yang dipercayakan. Akan tetapi, pertanyaannya adalah apakah kita sudah mengelola talenta itu dengan baik? Akibatnya, kalau kita tidak mengelola dengan baik, sebetulnya yang dirugikan bukan orang lain, tapi yang dirugikan adalah kita. Karena apa? Karena kita menuai apa yang kita tabur. Seperti hamba dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Yang punya 5 dikelola dapat 5, yang 2 dikelola dapat 2, yang 1 dipendam ya cuma dapat 1. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Seberapapun yang kita miliki, itulah yang Tuhan percayakan berdasarkan kesanggupan kita. Lalu selanjutnya tugas kita adalah kelolalah talenta yang kita miliki. Jangan merasa yang kita miliki kecil, jangan iri dengan milik orang lain. Mengelola talenta dengan fokus apa yang kita miliki, dan akhirnya Sang Tuhan yang akan menilai pekerjaan kita. Dan kalau Tuhan itu melihat apa yang kita kerjakan baik, maka kita akan dipercaya dengan talenta, dengan tanggung jawab yang lebih besar. Selamat menjadi hamba yang dipercaya. Amin.
aku datang ke dunia, ku tinggal pada saat ku ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Segala yang ku punya itu milikmu, itu milikmu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita, dan kita akan mengakhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang mempercayakan kepada kami talenta-talenta berdasarkan kesanggupan kami. Mampukan kami untuk mengelolanya dengan baik, sehingga kami dapat menjadi hamba yang dipercaya dengan tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan, kami saling berdoa untuk kehidupan bergereja kami, di mana kami belum dapat sepenuhnya melakukan aktivitas dalam gedung gereja. Mungkin ada yang sudah melaksanakan kebaktian di gedung gereja, maupun ada yang belum dapat melaksanakannya. Tetapi ya Tuhan, mampukan kami sebagai gereja Tuhan untuk terus menjaga tugas panggilan kami, meskipun dalam situasi yang tidak mudah. Tuhan berikan hikmat, berkati para pemimpin gereja, majelis jemaat, ataupun pengurus badan pelayanan, supaya kami semua dapat menjalankan peran kami dengan baik, dan jemaat dan simpatisan yang ada dalam gereja kami juga tetap dapat mengalami pertumbuhan dalam kehidupan iman mereka.
Saya berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang bergumul dengan kesehatannya. Kiranya Tuhan yang memulihkan kesehatan mereka, berikan semangat, berikan pengharapan, dan Tuhan sertai proses pengobatan yang dijalani. Tak lupa kami juga berdoa untuk upaya-upaya penanganan kesehatan di dalam pandemi COVID-19 yang tidak mudah ini. Tetapi ya Tuhan, mampukan kami supaya kami dapat bersama-sama melewati ini semua dengan hanya mengandalkan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Saya berdoa untuk para tenaga medis yang menjalankan peran mereka, kiranya melalui mereka pun banyak upaya-upaya pemulihan kesehatan yang berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berbagai krisis yang terjadi karena pandemi ini, baik di dalam dunia kerja atau ekonomi, dunia pendidikan, upaya-upaya penegakan hak asasi manusia, banyak hal yang terjadi dalam bangsa kami. Tetapi ya Tuhan, kami yakin para pemimpin kami tentu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah mereka hikmat, berikanlah mereka kejernihan hati dan pikiran supaya dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin bangsa kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, mampukan kami untuk terus bersatu, mampukan kami untuk mengurangi atau bahkan meniadakan konflik-konflik relasi, dan mampukan kami juga bijak menggunakan media sosial, sehingga media sosial kami tidak hanya sebagai sarana untuk memberikan atau menyampaikan ungkapan-ungkapan negatif ataupun kebencian, tapi ya Tuhan, mampukan kami bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kami juga percayakan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan, untuk keluarga kami, anak-anak kami yang harus belajar dari rumah. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami, atau mungkin ada di antara kami yang kehilangan pekerjaan, yang harus bekerja, mencari pekerjaan. Ya Tuhan, berikanlah kami semangat, berikanlah kami berkat. Kami yakin Tuhan akan senantiasa memelihara hidup kami. Ya Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka tiba waktunya kita akan memberikan persembahan
Dan nats persembahan yang mendasari persembahan kita dari firman Tuhan Mazmur 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Persembahan dapat diberikan dengan 3 cara Bapak Ibu. Yang pertama, dapat transfer ke rekening gereja yang tertera pada layar. Sekali lagi, dapat transfer ke rekening gereja yang tertera pada layar. Kemudian melalui amplop bisa dimasukkan dalam kotak yang tersedia di gereja atau kontak penatua sektor untuk membantu saudara. Scan kode QRIS seperti yang terlihat di layar saat ini. Scan QRIS bisa langsung melalui menu pembayaran online aplikasi. Kami mengundang jemaat untuk berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, inilah kami Tuhan dalam segala keberadaan kami. Tuhan mengetahui setiap keadaan kami masing-masing. Dalam masa pandemi ini sungguh tidak mudah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mencukupkan kami. Oleh sebab itu kami patut mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, dan kami memberikannya itu dengan rasa sukacita karena Tuhan Maha Baik. Sucikanlah setiap pemberian kami ini Tuhan. Demikian juga untuk majelis yang mengelolanya, Tuhan berkati dengan hikmat sehingga segala sesuatunya boleh berjalan seperti yang Tuhan kehendaki, dan persembahan kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menjadi hamba yang dapat dipercaya. Kita yakin bahwa Tuhan memberikan kepada kita talenta dan kita pun dimampukan untuk mengelolanya dengan baik. Mari kita menyanyikan Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Yang terbaik Dia berikanlah.
yang terbaik kepada Tuhanmu. Hari terakhirmu makin dekat, mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya akan lenyap, bahwa mahkota milikmu tetap. Tiap kali bergantinya, tahun yang terbaik dilimpahnya. Walaupun tak besar paling tahu, yang terbaik kepada Tuhanmu. Yang terbaik kepada Tuhanmu. Saudara-saudara, marilah kita arahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang menciptakan alam semesta ini, yang mempercayakan kepada kita talenta berdasarkan kesanggupan kita, akan senantiasa memberkati saudara. Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, menebus dosa dunia, menjadi juru selamat, akan senantiasa menyertai saudara. Dan kuasa Roh Kudus, Roh Hikmat akan memampukan saudara untuk menjadi bijaksana dalam menjalani kehidupan yang dipercayakan kepada saudara. Ketika Allah yang Esa akan senantiasa memberkati, menyertai, dan melindungi saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.